welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan membahas lagi kasus dari Tengmo dan aku mau update ke kalian. Jadi belakangan ini kayak 2 hari terakhir atau kemarin sama kemarinnya lagi sempat heboh FYP aku isinya dimana mereka itu malah pada sebel nih sama dokter Porntip dengan apa yang dia katakan soal Tengmo Nida. Jadi kita mengetahui ya kalau ahli forensik Thailand kembali melakukan otopsi kedua kalinya untuk jasad Tengmo Nida. Dan ini banyak yang heboh, mulai tiba-tiba hujat dokter Porntip karena analisanya. Sekali lagi aku mau nekenin kalau misalkan hasil dari otopsi itu belum selesai guys. Hasil otopsi nggak mungkin secepat itu dan belum keluar, cuma ini hanya prosesnya aja. Nah, dokter Porntip itu yang menjadi salah satu bagian 15 komite yang turun menyelidiki jasad dari Tengmo Nida. Banyak banget yang kayak mendukung dokter Porntip karena dia itu dianggap benar-benar kredibel banget selama ini. Jadi yang pingin aku tekankan di sini ini hanya prosesnya aja ya guys. Jadi ini belum hasilnya. Diketahui terdapat beberapa kecurigaan kekerasan pada jasad Tengmo Nida seperti titik ini. Ada di sekitar kepala, ada di sekitar wajah, leher, dada, di bawah leher, luka kaki, luka betis dan kedua lekukan, kuku di kedua sisi, punggung, trakea, alat kelamin serta pakaian dikenakan pada hari kematian. Nah, Panida ini atau ibu dari Tengmo ini meminta verifikasi, namun hanya ada beberapa masalah yang bisa diceritakan karena masih harus menunggu hasil dari lab guys. Nah, dari hasil otopsi ini, dokter Porntip mengungkapkan bahwa dari pengamatan kedua bola mata itu dianggap normal. Jadi ini belum benar-benar dilakukan hasil lab, itu belum ya guys. Jadi tetapi ada perubahan memang setelah kematian dari air. Selain itu giginya lengkap. Giginya lengkap itu bukan berarti giginya nggak ada yang patah ya guys. Jadi kayak giginya lengkap semua tapi bisa aja ada yang patah-patah tuh bisa aja. Tapi dibilang giginya itu lengkap, itu dilihat dari kedua bola mata aja. Kulit kepalanya memang tidak patah, tengkorak pun tanpa memar. Terus memang karena cuaca di Thailand itu panas, jadi memang perubahan warna di jenazah itu benar-benar cepat. Dan benar ternyata ada lumpur, ada kotoran yang ada di foto mungkin yang tersebar, itu belum jenazahnya dibersihkan. Jadi sebenarnya waktu itu jenazahnya pas dibersihkan tidak sama seperti foto yang beredar karena benar-benar banyak faktor lah di luar itu. Di sisi lain, Letnan Pol Tanakrit mengungkapkan hasil CT scan dan tidak menemukan patah tulang atau pengelupasan tulang sama sekali. Namun tetap harus menunggu laporan dokter sekali lagi. Selanjutnya, seluruh hasil lengkap masih menunggu dari lab, akan keluar pada 2 minggu ke depan seperti yang aku tekankan dari tadi. Jadi kita sabar aja ya guys, karena semua ini kan butuh proses gitu. Jadi belum tentu semua ini seperti apa yang kita duga kalau misalkan enggak ini tuh pasti bohong, ini tuh pasti dibayar, itu tuh enggak, belum tentu. Nah, dokter Porntip juga di sini menegaskan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir, dia tidak akan dibayar dan dia tidak akan takut sama siapapun. Jadi yang dia sampaikan benar-benar sesuai dengan bukti ilmiah yang ada. Jadi nggak mungkin ada yang terlalu intervensi atau ikut campur membayar dia atau mengancam dia karena dia nggak takut, karena dia nggak akan bohong sama sekali. Dan soal cerita-cerita dari Tengmo kan dia juga nggak ikut campur gitu guys, karena kali ini dia cuma membahas sisi ilmiahnya aja. Jadi memang sisi ilmiahnya A yang dia akan ngomong itu A, kalau sisi ilmiahnya B yang dia ngomong akan B. Jadi di luar dengan cerita-cerita tentang kasus ini gitu. So ini juga ada yang lagi heboh. Kita tahu kan kalau Ibu Panida itu mempunyai pengacara, tapi sayangnya isu yang beredar sekarang Ibu Panida itu meminta pengacara Kristana Sribunpim Suwaidia untuk tidak ikut campur lagi. Panida meminta pengacara Kristana ini untuk tidak terlibat dalam kasus Tengmo Nida lagi dan menunjuk pengacara Decha aja untuk bertindak sebagai gantinya. Jadi pada pukul 12.15 kemarin ini, pengacara Decha ini memiliki siaran langsung melalui Facebook, menunjukkan bahwa terungkap bahwa Ibu Panida itu telah memerintahkan pengacara Kristana untuk berhenti tugas dan tidak ikut campur dalam kasus ini dengan alasan karena ketidaktaatan terhadap Ibu Panida atau Ibu Tengmo Nida. Karena Kristana itu suka memberikan pendapat dan memberikan wawancara bertentangan dengan pendapat ibunya. Jadi ibunya memberhentikan Kristana untuk mencampuri kasus ini guys. Dan sekarang
pengacara Decha yang akan mengurus kasus ini sebagai gantinya, termasuk menghubungi pihak-pihak yang berwenang. Pengacara Decha juga menegaskan bahwa dia dan ibunya tidak marah dengan pengacara yang sebelumnya. Dia bahkan masih memiliki cinta yang sama, tetapi sekarang tidak ada tugas yang terlibat dari pengacara tersebut terhadap kasus ini. Oke, itu soal pengacara dari Ibu Panida. Menurut kalian, apa sih yang bikin pengacara Krishna itu benar-benar ditendang sama Ibu Panida? Apakah pendapat yang beda tuh yang mana gitu guys? So, next kita lanjut ke soal Por dan Robert. Dari kabar yang beredar, Por itu dan Robert seperti yang kita tahu, mereka itu sudah ditabiskan dan sekarang lagi berada di kuil untuk menjalani beberapa pelatihan. Nah, di sini akhirnya Por itu mulai buka suara. ที่เกิดจาก TikTok ก็ดีหลักฐานจากการประเมินก็ดีหลักฐานจากการคาดคะเนก็ดีทำให้คนหนึ่งคนนะครับที่เราเดินทางไปทางไหนกับเพื่อนแต่วันนี้ผมพี่โรเบิร์ตและเพื่อนบนเรือ Di mana dia bilang dia berjanji kok nggak akan melarikan diri. Dia meminta waktu untuk berlatih Dharma demi Mo. Dan juga dia mengatakan dia telah menderita banyak banget di masa lalu. Dia tidak bisa menjelaskan banyak, jadi tolong berikan dia waktu untuk menebusnya. Kayaknya di sini terlihat dia itu benar-benar stres banget. Bahkan dia bilang dia pasti akan keluar kok setelah dia pelatihan ini, dia nggak akan kabur gitu guys. Dia tidak berniat kabur, dia tidak berniat lepas tanggung jawab. Ya kita lihat aja ya guys gimana nantinya dia keluar di hari apa, apakah dia benar-benar akan bertanggung jawab dengan apapun yang diduga ia lakukan. Kalau ada yang nanya di sini juga ada penjelasan Por dan Robert itu bukan sami karena mereka nggak boleh disamikan ternyata. Padahal awalnya rencana mereka itu pingin jadi sami. Nah, kalau misalkan yang nanya bedanya apa sih? Di sini ada yang jelasin. Jadi kalau misalkan di sini Por dan Robert itu jadinya tuh Brahmin. Kalau misalkan kalian lihat, Sin itu adalah pantangan. Kalian bisa lihat, aku akan kasih capture-annya di sini. Sin itu adalah peraturan atau larangan dan pantangan. Yang sekarang Por dan Robert jalankan itu Brahmin karena ternyata dia nggak boleh disamikan. Oke guys, terakhir aku pengen bahas soal permintaan terakhir dari Teng Monida. Jadi di sini ada teman dari Teng Monida namanya Film Tanapat. Dia itu adalah aktor muda dari Channel One mengungkapkan permintaan terakhir dari Teng Mo. Jadi Teng Monida itu meminta Tanapat untuk mengulas kayak endorse gitu lah guys, endorse kemeja dari pacarnya yaitu Bert. Di sini kelihatan banget Teng Mo itu benar-benar sangat mendukung Bert gitu kan guys. Nah untungnya Tanapat di sini dia langsung melakukan posting di Instagramnya kayak gini dan bahkan Teng Mo memuji dia sebagai orang paling ganteng di pantai. Dan ternyata itu terjadi 1 hari sebelum kejadian tersebut. Jadi Tanapat benar-benar merasa bersyukur banget dia udah melaksanakan permintaan terakhir dari Teng Mo. Kalau enggak dia merasa mungkin akan benar-benar merasa bersalah banget kalau misalkan Teng Mo udah keburu pergi ke Tuhan sebelum dia melaksanakan permintaan terakhirnya yang memang sesimpel itu. So, sekian dulu dari aku update dan berita mengenai Teng Monida. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.